Tidak perlu si kakek tersebut minta kita supaya ngaji. Kita akan kaji. Ketika kita selesai mengkaji ini, kalau misalkan si kakek tersebut terkemplang dengan kok ada pramuka kok jailnya kok Islam yes, kafir no. Islam yes, kafir no. Saya yakin pengarang lagu ini adalah orang yang alim dan orang yang sudah tidak diragukan kealimannya. Kenapa? Karena ini ada di dalam ajaran agama Islam, dalam Al-Quran dan dalam anjuran baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Mari kita kupas satu persatu. Tanah ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Saya ambil 5 juta. Berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang istilah kafir no dan Islam yes. Ini adalah satu fenomena yang menurut saya sangat miris dan sangat disayangkan. Kenapa? Karena ada sampai beberapa tokoh yang bahkan menurut mereka ada yang dianggap sebagai seorang kiai ini juga menyayangkan dan merasa sedih dengan adanya istilah Islam yes dan kafir no. Sakit sekali saya merasa ini. Kok ada pramuka kok jailnya kok Islam yes, kafir no. Lu itu wong mendem kayak gitu. Baik, sahabat, saya ingin menyampaikan dulu. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kembali kepada tema tadi. Arti daripada ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kepada Allah. Jadi melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Ini adalah arti daripada takwa. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati dalam keadaan selain Islam. Apa itu selain Islam? Yaitu adalah kafir. Sama di dalam istilah-istilah yang lain, di dalam agama kita, dalam Islam kita, yaitu istilah selain Allah. Ini namanya alam. Ada yang menentang? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada perhatian daripada mereka dan tidak mengancam kepada eksistensi dan tujuan hasrat dunia mereka. Dan antara Arab, selain Arab ini ajami. Ini adalah istilah di dalam agama Islam kita. Ada yang menentang? Tidak ada. Karena ini tidak menentang dan tidak menjadi duri daripada tujuan-tujuan hasrat mereka, hasrat duniawi mereka. Tapi beda dengan istilah kafir. Selain Islam itu adalah kafir. Kenapa kafir? Istilah kafir adalah dalam bahasa Arab yaitu menjadi satu halangan atau menutup diri mereka untuk menerima adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan menerima adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai baginda Rasul atau nabi terakhir. Ini adalah istilah kafir yang sebenarnya. Sebenarnya ini simple dan tidak ada persoalan. Akan tapi ketika kata kafir ini menjadi satu ancaman bagi mereka, menjadi satu kendala dan duri bagi mereka untuk meraup keuntungan dunianya dan mendapatkan kekuasaannya, menjadi pemimpin, menjadi duri terhalang dengan istilah kafir. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 51 tersebut sebagaimana terjadi beberapa tahun yang lalu, ini menjadi halangan bagi mereka. Mereka tidak bisa menjadi pemimpin di sini. Karena kalau orang Islam semuanya tahu bahwa kafir tidak boleh memimpin, maka jangan harap mereka selamanya menjadi pemimpin di Indonesia ini pada khususnya yang mayoritas beragama Islam. Sahabat channel Benteng Akidah, sampai di sini Anda paham dengan maksud kami? Nah, kita kembali kepada tadi. Sangat disayangkan sekali kalau ada seorang gubernur misalkan, wali kota atau apapun namanya,
menyampaikan larangan di depan publik, memberikan larangan kepada bawahannya, melarang istilah kafir no, Islam yes. Yang mana ini adalah lagu-lagu pelajaran anak TK atau PAUD atau SD mungkin. Ini berjudul Tepuk Anak Soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Nah, saya kurang paham istilahnya, saya kurang paham nyanyiannya, tapi yang pasti ketika saya membaca sedikit demi sedikit, satu demi persatu daripada bait-baitnya, saya lihat ini adalah satu hal yang positif, yang mana dari awal mengajak untuk sholat, mengajak untuk takut kepada Allah, mengajak untuk hormat kepada yang tua dan orang tua dan lain sebagainya. Ini adalah satu istilah daripada Islam kita yang bernama takwa, takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan di akhir daripada lagu tersebut, ini yang membuat kita luar biasa apresiatif, yaitu Islam yes dan kafir no. Ada yang kafir barang itu apa? Itu urusannya apa dengan pramuka? Tidak ada urusan. Itu bodoh dan gendeng orang itu. Begitu aja. Masya Allah, saya yakin pengarang lagu ini adalah orang yang alim dan orang yang sudah tidak diragukan kealimannya. Kenapa? Karena ini ada di dalam ajaran agama Islam, di dalam Al-Quran dan dalam anjuran baginda Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya. Mari kita kupas satu persatu. Tidak perlu si kakek tersebut minta kita supaya ngaji. Kita akan kaji ketika kita selesai mengkaji ini. Kalau misalkan si kakek tersebut terkemplang dengan sendirinya. Sahabat, mari kita buktikan satu persatu. Di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apa yang saya maksud? Saya sudah berulang kali menyampaikan hal seperti ini. Sudah berkali-kali menyampaikan hal seperti ini, yaitu istilah kafir, kemudian radikal ini dan itu. Akan tapi saya tidak akan pernah bosan-bosan walaupun di dalam Al-Quran alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang liberal, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka disampaikan, mereka diingatkan sama saja. Masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Ini salah satu karakter mereka. Saya paham itu. Akan tetapi kita tidak boleh berhenti menyampaikan ini. Minimal bisa membentengi akidah umat, membentengi akidah orang-orang awam di sekitar kita. Sahabat, channel Bentengi Akidah dimanapun Anda berada. Saya tadi menyampaikan bahwa Islam yes, kafir no. Ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Ini sudah diajarkan oleh para nabi. Dan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dan di dalam Al-Quran ada satu ayat, kutipan ayat yang berbunyi wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kafir. Kafir no. Ini adalah salah satu sinyal di dalam Al-Quran bahwa kafir no ini memang dianjurkan. Ini adalah satu ajaran Al-Quran yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena beberapa alasan yang perlu kita sampaikan nanti di belakang. Sementara kita sampaikan ini adalah satu anjuran di dalam Al-Quran. Selanjutnya, di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana dengan terang-terangan mereka menyampaikan secara gamblang istilah kafir. Karena ini istilah biasa di Al-Quran. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ini adalah salah satu motivasi kenapa guru TK tersebut mengajarkan bahwa Islam yes dan kafir no. Karena orang kafir ini adalah orang yang ahli neraka. Menjadi kafir sama saja menjadi ahli neraka. Setiap orang tua, setiap guru pasti tidak menginginkan anaknya celaka kelak di akhirat. Dan semoga menjadi satu kesempatan mereka dan menjadi motivasi besar mereka supaya anak-anak mereka masuk surga. Kenapa ditanamkan sejak dini bahwa Islam yes, kafir no. Menjaga hati-hati, menjaga akidahnya, menjaga secara hati-hati syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baginda Rasulullah SAW mengajarkan Islam yes, kafir no. Ini tidak seperti yang disampaikan, digulirkan oleh opini-opini orang-orang liberal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya akan mengupas sedemikian detail bagaimana cara berpikirnya orang liberal, bagaimana mereka membolak-balikkan pikirnya sesuai dengan keinginan perutnya. Anda mungkin kenal dengan sahabat Ibnu Mas'ud atau dengan nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud.
seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang lahir dari kabilah Huzail. Beliau adalah seorang sahabat yang legendaris. Ceritanya, kisahnya di mana-mana. Pernah menyampaikan satu istilah, al-uzun bil uzun ya Rasulullah, war-ra'su ziyadah. Ketika mereka membunuh Abu Jahal, lalu si Ibnu Mas'ud ini, sahabat baginda Nabi ini, membalas dendam kepada Abu Jahal, yaitu dengan cara memotong kupingnya. Kemudian apa kata beliau? Ya Rasul, kuping dibalas dengan kuping. Kemudian kepala ini adalah ziyadah. Apa itu ziyadah? Diskon atau bonus katanya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sahabat yang cerdas sekali. Sahabat Ibnu Mas'ud menyampaikan arti daripada haqqa tuqatih tadi, takutlah kepada Allah sedemikian rupanya. Artinya apa? Yaitu ayyu ta'a fala yaqsi. Harus taat kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Wa yashkuru fala yakfur. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih, jangan kafir, jangan kufur. Ini ajaran oleh baginda Rasulullah SAW. Wa yadhkuru fala yansa. Dan mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah, terus taat kepada Allah, jangan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran bagaimana kita harus betul-betul tegas di dalam Islam yes dan kafir no. Baik. Kemudian saya menyampaikan tadi bahwa orang liberal itu pelin-pelan ketika menyampaikan satu keputusan dan kebijakan. Orang munafik itu sama dengan orang-orang liberal. Mereka mengambil yang penting-penting saja di dalam Al-Quran, di dalam berhujjah, ataupun di dalam hadis. Mari kita lihat. Dulu, seperti kita contohkan, Mahfud MD mengatakan bahwa orang pakai gamis, Abu Jahal juga bergamis. Itu dibilang sama seperti Abu Jahal. Makanya di dalam video saya beberapa bulan yang lalu menyampaikan lebih baik saya sama dengan Abu Jahal daripada sama dengan Mahfud MD. Ini salah satu alasan kenapa saya tidak ingin orang-orang liberal mempunyai statement yang mewabah di masyarakat dan menjadi racun terhadap umat Islam dan anak cucu kita. Sehingga ketika ada orang yang bergamis, ngapain bergamis? Ikut Rasul. Oh, jangan bilang ikut Rasul. Oh, Abu Lahab, Abu Jahal, itu saja juga bergamis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di satu kesempatan, ketika ada istilah Islam yes dan kafir no, orang-orang pada mengatakan, jangan bilang kafir no. Kenapa? Pamannya Nabi itu kafir. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib membela, katanya begitu. Nah, jadi semuanya dibolak-balik. Semuanya menjadi kacau oleh orang-orang liberal. Hanya untuk mendapatkan satu keuntungan dunianya. Nah, ketika ada orang Islam yang ingin melakukan sunnah, dia ditakut-takuti dengan orang-orang kafir. Pamannya Nabi kafir. Dia pakai gamis, tidak perlu pakai gamis. Nah, ketika kita menggunakan istilah kafir itu sendiri dan ini mengganggu terhadap mereka, mereka mengatakan sekali lagi, pamannya Nabi kafir loh. Nabi tidak pernah bilang no kafir atau kafir no. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat channel Benteng Akidah, jangan heran, orang-orang semacam ini dan orang-orang liberal semacam ini sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mereka mengimani sebagian kitab, percaya. Dia mengambil hujah ini ketika ini menguntungkan terhadap dirinya. Dan satu kesempatan mereka tidak mengambil satu kitab, mengambil satu keterangan, tidak mengambil satu ayat pun. Ketika ini merugikan terhadap hidupnya dan keuntungan dunianya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Anda semuanya, hati-hati di dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita. Baiklah, mereka mempunyai kekuasaan hari ini. Mereka mengobrak-ngabrik adanya syariat-syariat Islam. Mereka memfitnah ini dan itu. Dibilang radikal kalau kita menyuarakan yang hak. Dan dibilang Islam garis keras ketika kita melaknat kebatilan. Di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa fala'natullah 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Bukan berarti kita harus melaknat yang kafir. Tidak. Selama orang kafir baik dengan kita, kita harus lebih baik kepada mereka. Dan selama orang kafir jelek dan jahat terhadap kita, maka kita tidak boleh diam dan mundur selangkah pun. Ini satu pegangan dan prinsip. Dan di dalam Al-Quran lagi bahwa innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wa ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Dan dalam ayat tersebut disampaikan juga bahwa orang yang beriman lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka orang tersebut pasti mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Ini kata Al-Quran yang harus kita sampaikan apa adanya. Dan
Ini bukan istilah-istilah yang harus ditakuti lagi, karena orang yang memfitnah dari Al-Quran ini hanyalah Islamfobia. Orang yang takut kejayaan Islam dan kebangkitan Islam hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menguasai kekuasaan dunia ini. Sahabat, untuk menutup dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Ini persoalan akidah, dan ini persoalan pendidikan anak cucu kita. Mau dijadikan apa anak cucu kita ketika kita salah mendidik anak cucu kita? Mau dijadikan apa keluarga kita kalau kita tidak bisa mewarisi keilmuan yang benar? Pada kesempatan ini kita sampaikan, hati-hati di dalam memilih guru. Hati-hati memondokkan anak-anak Anda. Hati-hati, jangan sampai anak Anda menjadi seorang liberal-liberal baru yang menjadi musuh agama. Jangan sampai Anda menjadi salah satu wasilah atau sarana atau penyebab dari hancurnya tatanan syariat ini hanya gara-gara Anda salah mendidik anak-anak Anda. Maka saya sampaikan, saya tegaskan sekali lagi, cari guru yang tidak pro dengan penguasa. Ini adalah nasihat yang sangat bijak. Minimal ketika Anda tidak paham siapa kiai itu, siapa ulama tersebut, minimal Anda punya pegangan bahwa jadilah bagian daripada perjuangan para ulama yang tidak pro dengan penguasa. Ini disampaikan berkali-kali di dalam Ihya Ulumuddin, di dalam kitabnya Syekh Al-Ghazali atau Hujjatul Islam, bahwa keselamatan menjaga akidah yaitu jauhi ulama-ulama suh semacam itu. Maka ini adalah pesan yang harus saya sampaikan, dan ini adalah satu pesan yang harus Anda tangkap, bahwa Anda dan anak-anak Anda jadilah pejuang-pejuang yang membanggakan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita bersama beliau kelak di akhirat dan menjadi bagian daripada orang atau umatnya yang diberikan minum di telaga Kausar daripada tangannya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membiasakan menggunakan parfum ini dengan niatan sunnah. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Aromanya tidak mudah hilang, dan banyak yang suka. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, di tutupnya ini ada Al-Yamani. Sebenarnya banyak produk-produk dari Al-Yamani, ada 18 lebih ya, tapi kami menggunakan ada beberapa produk saja. Baik, Anda bisa mendapatkan parfum seperti ini di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang. Sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.